Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijranita Aziz dengan NIM 210903502086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi manajerial yang diampu oleh Ibu Asniwati SE MSI. Sistem pengendalian manajemen yaitu suatu alat pengumpulan data untuk membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan dalam organisasi. Adapun karakteristik sistem pengendalian manajemen yaitu: yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan berbagai cara penghargaan dengan pencapaian tersebut. Berikutnya ada faktor dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, faktor constraint. Constraint meliputi semua faktor penghambat yang paling kritis, karena itu harus mendapat perhatian serius dari manajemen. Untuk mengatasi constraint diperlukan proses berpikir yang secara terus-menerus yang dimulai dari pengenalan constraint. Yang kedua, faktor internal, seperti 1. Mengamankan aset termasuk data perusahaan. Pengamanan meliputi pengamanan fisik dan penggunaannya dengan cara yang tidak merugikan. Yang kedua, memelihara catatan secara terperinci dan menggambarkan perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yaitu informasi yang benar dalam perhitungannya dan diperoleh melalui proses yang benar dengan menggunakan data yang valid. Jaminan memadai tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, meningkatkan efisien operasi. Yang keenam, mendorong kepatuhan pada kebijakan manajemen yang meliputi kepatuhan pada prosedur dan administrasi pelaksanaan kebijakan manajemen. Dan yang terakhir ada organisasi patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Adapun struktur pusat pertanggungjawaban yaitu: yang pertama, pusat investasi. Suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atau memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan investasi sekaligus. Yang kedua ada pusat biaya. Pusat biaya yaitu suatu pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab untuk biaya-biaya. Biaya-biaya yang harus dipertanggungjawabkan meliputi harga pokok penjualan, biaya variabel non-produksi, biaya tetap pusat laba, beban terkendali oleh kantor pusat, dana alokasi, beban lain-lain di kantor pusat. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya dan pendapatan secara bersama-sama.
Pusat pertanggungjawaban ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding pusat-pusat pertanggungjawaban yang diuraikan di atas. Misalnya, pusat biaya bertanggung jawab atas produksi, akan tetapi penjualan dan distribusi produknya dilakukan oleh divisi lain. Yang keempat, ada pusat pendapatan, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab untuk penjualan atau perolehan pendapatan, yang bertanggung jawab menentukan harga dan membuat proyeksi penjualan adalah Departemen Pemasaran. Berikutnya ada Return of Investment atau ROI. Return of Investment merupakan salah satu ukuran kemampuan sebuah organisasi untuk memperoleh laba dari aktivitas investasi yang dilakukannya. Untuk itu, manajer pusat investasi dapat meningkatkan profitabilitas atau ROL dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Semakin tinggi nilai penjualan atau laba, maka ROI semakin besar. Yang kedua, mengurangi biaya. Semakin kecil biaya, semakin besar laba, maka ROI semakin besar. 3. Mengurangi aktiva. Semakin besar nilai aktiva, maka semakin kecil nilai ROI. ROI yang kecil menunjukkan kinerja manajemen yang rendah, dan sebaliknya ROI yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang lebih baik. Berikutnya ada kritik terhadap ROI. Yang pertama, ROI bersih cenderung memberikan penekanan pada kinerja jangka pendek daripada profitabilitas jangka panjang. Yang kedua, ada ROI tidak konsisten dengan model arus kas yang digunakan untuk analisis pengeluaran modal untuk investasi. Yang ketiga, ROI tidak mungkin sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer divisi karena adanya biaya yang melekat pada aktiva jangka panjang yang terjadi di luar kendali manajer yang bersangkutan, dari perilaku fanatisme yang berlebihan pada ROI menyebabkan sebagian manajer enggan melakukan ekspansi karena dalam jangka pendek ekspansi yang belum sepenuhnya produktif akan menurunkan ROI. Berikutnya ada nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau EFA merupakan suatu jumlah satuan moneter, bukan persentase rate of return, atau dapat juga dimaknai EFA merupakan suatu laba yang sebenarnya tersisa setelah perusahaan memperhitungkan kewajiban kepada pihak ketiga dan pemegang saham. Berikutnya ada harga transfer, yaitu harga yang dibebankan oleh satu divisi atau segmen ketika menyediakan barang-barang atau jasa kepada divisi atau segmen lain dalam organisasi yang bersangkutan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.